kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Ruang lingkup analisis makroekonomi. Makroekonomi cenderung lebih luas daripada mikroekonomi. Pembahasannya cenderung mencakup perspektif umum pada tingkat nasional, sementara mikroekonomi cenderung pada perspektif individu di tingkat konsumsi. Indikator makroekonomi antara lain adalah pendapatan nasional, yakni meliputi produksi domestik bruto dan juga produk nasional bruto. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi, serta pengangguran dan tingkat pengangguran, inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, dan yang terakhir adalah neraca pembayaran. Selanjutnya adalah definisi makroekonomi. Yang pertama adalah PNB sebenarnya. Adalah PNB yang benar-benar tercapai ketika keadaan ekonomi pada masa saat itu. Yang kedua adalah PNB potensional. Adalah PNB yang tercapai jika tenaga kerja penuh sepenuhnya. Yang ketiga adalah jurang PNB, adalah pembeda antara pendapatan potensial dengan pendapatan nasional sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu angkatan kerja, kesempatan kerja, pengangguran, dan tenaga kerja penuh. Yang pertama ada angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang berumur antara 15 sampai dengan 64 tahun. Selanjutnya ada kesempatan kerja, yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja. Yang selanjutnya ada pengangguran, yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang sudah berusia angkatan kerja akan tetapi tidak mempunyai pekerjaan. Selanjutnya ada tenaga kerja penuh, yaitu tenaga kerja yang mempunyai jumlah kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, terus ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal yaitu suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran. Terus kebijakan moneter ialah suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi pengeluaran agregat melalui perubahan dalam penawaran uang atau suku bunga. Terus kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang mempengaruhi pajak, memberikan intensif, terus memberikan subsidi dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk efisiensi kegiatan perusahaan. Diketahui dari data-data tersebut, hitunglah jurang PNB pada tahun 2020 hingga 2024. Nah, rumus untuk menghitung jurang PNB, kita bisa ambil contoh pada tahun 2020, PNB potensial dikurangi dengan PNB sebenarnya. Selanjutnya, hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah pengangguran, dan tingkat pengangguran. Rumus untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja dapat kita ambil sebagai tenaga kerja dikurangi dengan penduduk usia kerja lalu dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, untuk rumus jumlah pengangguran, tenaga kerja dikurangi dengan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, rumus untuk tingkat pengangguran yaitu jumlah pengangguran dibagi dengan tenaga kerja dan dikali 100%. Selanjutnya yaitu menghitung tingkat pertambahan kemakmuran pada tahun 2021 hingga 2024. Jadi untuk menghitung pertambahan kemakmuran, rumusnya adalah kita ambil contoh pada tahun 2021, yaitu pendapatan per kapita pada tahun 2021 dikurangi pendapatan per kapita pada tahun sebelumnya, yaitu 2020, lalu dikali dengan 100%. Lalu, untuk menghitung tingkat inflasi pada tahun 2021 sampai 2024, rumus untuk menghitung tingkat inflasi, kita ambil contoh pada tahun 2021, yaitu indeks harga pada tahun 2021 dikurangi indeks harga pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, dibagi indeks harga pada tahun 2020 lalu dikali dengan 100%.
Yang terakhir yaitu hitung tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 hingga 2024. Nah, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, maka rumusnya adalah PDB pada tahun 2021 dikurangi PDB pada tahun 2020, lalu dibagi PDB pada tahun 2020 dan dikalikan dengan 100%. Sekian video mengenai ruang lingkup analisis makroekonomi dari kelompok kami. Terima kasih dan Sampai jumpa.